Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Dan kembali Bu Guru mengingatkan, dimanapun anak-anak berada, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, seperti biasa anak-anak kita, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih membahas tema 6 ya, energi dan perubahannya. Subtema 4, penghematan energi, pembelajaran yang pertama. Nah, dalam pembelajaran yang pertama ini ada 3 materi yang kita pelajari. Yang pertama, menggali informasi. Kedua, membuat karya kincir angin. Ketiga, menentukan keliling dalam satuan tidak baku. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia. Menggali informasi. Apa yang kalian ketahui tentang informasi? Informasi, kabar atau data yang berasal dari berbagai sumber. Kita dapat menggali informasi dari suatu bacaan atau cerita. Untuk mencari informasi dari suatu bacaan, kamu dapat menemukan gagasan utama dengan teknik membaca cepat. Membaca cepat adalah cara membaca secara cepat untuk memperoleh informasi dari teks bacaan yang dibaca. Membaca cepat dilakukan tanpa bersuara. Kita harus bersyukur karena dapat membaca dengan benar. Nah, saat kita membaca informasi ya anak-anak di sini, diterapkan membaca cepat. Tetapi ingat anak-anak saat membaca cepat jangan lupa untuk memperhatikan tanda baca seperti tanda baca koma, titik, apalagi tanda seru ataupun tanda tanya. Dengan membaca cepat, kita bisa lebih cepat memperoleh informasi dari teks bacaan tersebut. Nah, teliti meskipun cepat, tetapi kita teliti memahami kalimat per kalimat untuk mendapatkan informasi penting dalam bacaan tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang pelajaran seni budaya dan prakarya dengan materinya membuat karya kincir angin. Nah, Bu Guru mau tanya, apakah anak-anak pernah membuat kincir angin? Nah, mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah ya membuat kincir angin dengan kertas karton. Kincir angin dapat dibuat menggunakan alat dan bahan, antara lain kertas karton, sedotan minuman, jarum pentul, gunting, penggaris, dan pensil. Langkah-langkah dalam membuat kincir angin yaitu kertas karton. Dibuat garis diagonal sehingga membentuk pola, memotong kertas pada garis putus-putus, menyatukan ujung-ujung kertas di bagian tengah, menusukkan jarum pentul di bagian tengah kertas, dan menusukkan jarum pentul pada sedotan minuman. Nah, di sini anak-anak, yang pertama anak-anak lakukan yaitu siapkan kertas karton ya, lalu digaris menggunakan pensil dengan garis diagonal. Nah, di sini contohnya dengan garis diagonal. Lalu kedua, setelah digaris, anak-anak potong kertas tersebut. Nah, potong. Lalu ketiga, setelah dipotong semua, kertas karton ini dilipat ya anak-anak, dilipat. Nah, jangan sampai tengahnya putus. Nah, lalu keempat,
menyatukan kertas-kertas tersebut yang sudah dipotong pinggir-pinggirnya, lalu ditusuk dengan jarum pentul. Jarum pentul itu jarum yang biasa digunakan orang untuk untuk menyatukan bahan kain mereka seperti itu. Nah, ini jarum pentul ditusukkan di tengah. Lalu terakhir, sudah jadi kan? Nah, ini ada sedotan. Nah, kincir anginnya sudah jadi. Nah, ini anak-anak perhatikan tengah. Di sini anak-anak meletakkan jarum pentulnya. Anak-anak di tengah nih. Nah, ini yang sudah jadi, total jadinya beragam macam ya, karton yang dibuat mirip kincir angin. Nah, anak-anak perhatikan di sini jarum pentulnya. Nah, jarum pentul itu dilekatkan pada pipet supaya apa? Supaya kertas-kertas karton ini menyatu dan tidak pisah-pisah seperti itu. Nah, bagus kan? Nah, ini sedotan. Oke, berikutnya pelajaran matematika menentukan keliling dalam satuan tidak baku. Keliling persegi panjang juga ditentukan dengan menjumlahkan panjang tiap sisinya. Berikut cara menghitung keliling persegi panjang. Nah, anak-anak hitung di sini ya. Nah, anak bisa buka buku fokusnya halaman 83. 83 ya anak-anak. Keliling persegi panjang dihitung dari titik A. Nah, ini ya dari titik A. Lalu jumlah persegi mendatar ada 10. Persegi mendatar nih anak-anak nih. Ini namanya persegi mendatar. 1, 2, 3. Garisnya lurus ya. Mendatar. Jumlah persegi tegak. Nah, ini jumlah persegi tegak ada 3. Lalu jumlah persegi mendatar. Jumlah persegi mendatar ada 10, lalu jumlah persegi tegak. Nah, jumlah persegi tegak ada 3. Nah, keliling persegi panjangnya ada 26 persegi. Ditambah nih anak-anak. Nah, jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 26 persegi. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.